Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @nasura2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Karma. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Disclaimer, tempat kejadian dan nama toko kami samarkan. Alur dan narasi cerita juga kami buat sesuai keperluan penulisan. Jika ada kesamaan nama atau tempat serta alur cerita, itu hanya kebetulan semata. Mohon menyikapi tulisan ini dengan bijak, karena tujuan menulis cerita ini hanya untuk menghibur. Namaku Najma. Aku masih kecil saat peristiwa ini terjadi. Namun sudah cukup paham dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Anak sekarang dan anak zaman dulu nggak sama. Anak zaman dulu umur 7 tahun, sholatnya sudah tegak, puasanya sudah nggak bolong. Jadi otaknya sudah lebih bisa memahami. Berbeda dengan anak zaman sekarang. Umur segitu mandi masih dimandikan, ganti baju masih dibantuin, makan masih disuapin. Semua kemauannya harus dituruti. Kalau nggak dituruti mewek. Sebetulnya orang tua juga ikut andil. Mestinya, sejak kecil sudah dikenalkan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nangis biarkan saja. Setelah dia menangis, dia akan paham bahwa itu memang nggak boleh. Satu lagi yang sudah dilupakan oleh orang tua zaman sekarang. Nyuwuk, meniup ubun-ubun anaknya dengan doa. Katanya, nyuwuk itu haram. Sedikit-sedikit bilang haram, mendoakan anak kok haram. Kalau kata orang zaman dulu, dilepas kepalanya dan dipegang buntutnya. Maksudnya, anak mau ngapain biar saja, yang penting diawasi. Namun fatihahnya, doanya harus teguh dan istiqomah. Dusunku bernama Pengongseng. Hampir semua penduduknya adalah pendatang, bahkan yang babat alas, yang membuka dusun ini dulu juga pengungsi. Kebanyakan orang dari Kulon, Blitar, Ponorogo, Magelang, dan daerah sekitarnya. Peristiwa ini terjadi pada Mbah Ragil, adik kakekku. Mbah Ragil dikaruniai 3 orang putra dan seorang putri. Mbah Ragil, selain bertani, pekerjaannya adalah tukang, membuat rumah. Kalau zaman sekarang namanya arsitek. Hampir semua orang di dusun kami, jika ingin bikin rumah pasti minta tolong Mbah Ragil. Dan beliau pasti akan bekerja sama dengan kakekku. Kakekku bagian ngitung, menentukan ukuran, menghadap kemana, di mana gawangan, mesti diletakkan sampai tetek bengek, segala detail di dalam rumah yang akan dibuat. Orang zaman dulu mau buat rumah dihitung dulu, tempatnya pantas atau tidak, layak atau tidak. Dibuat nyari rizki enak apa enggak, harusnya menghadap kemana, dan gawangannya di sebelah mana. Enggak sembarangan, harus melekkan dulu dan puasa dulu. Setelah hitungannya pas, baru Mbah Ragil akan memulai pekerjaannya. Mbah Ragil memiliki 4 orang anak, Hasan, Husain, Ali, dan Fatimah. Hasan sudah punya bengkel motor sendiri. Husain baru kelas 3 SMA, sedang Ali masih kelas 1 SMA, dan yang paling kecil Fatimah, usianya sama denganku. Mbah Ragil berniat menikahkan Hasan secepatnya. Soalnya katanya, sudah waktunya menikah. Daripada tiap hari tidur cuma sama guling, katanya. Namun justru disinilah malapetaka itu dimulai. Hasan secara resmi dipanggil. Bapak, ibu memanggilmu, kami ingin kamu segera menikah, ucap Mbah Ragil, memulai pembicaraan. Hasan hanya tertunduk mendengarkan dengan hikmat ucapan Mbah Ragil. Menurutmu bagaimana, Le? Enggak pak, saya siap. Apa kamu sudah punya pandangan? Belum pak. Kalau bapak yang mencarikan gimana? Enggak pak, saya manut. Tenan kui? Enggak pak.
Percakapan siang itu berakhir dengan wajah sumringah di masing-masing pihak. Rupanya Mbak Ragil sudah punya calon. Mbak Ragil segera menghubungi Dandan. Pertemuan pun segera diatur. Kedua calon mempelai bertemu di hari yang sudah ditentukan. Tentu saja bersama keluarga. 3 minggu kemudian acara lamaran resmi dilangsungkan. Kedua mempelai tampak bahagia. Begitu juga kedua keluarga besar terlihat sangat bahagia. Namun rupanya ada seorang gadis yang berada di antara keluarga yang bersedih atas kebahagiaan mereka. Sebut saja namanya Sumina. Sumina telah lama memendam rasa kepada Hasan, tapi tidak berani mengutarakan isi hatinya. Dengan berurai air mata, Sumina menceritakan semua kesedihan hatinya kepada kakaknya. Sang kakak yang ikut merasakan kesedihan hati Sumina menyusun siasat untuk memfitnah calon istri Hasan. Singkat cerita, Hasan yang memang mudah tersulut emosi termakan oleh tipu daya mereka dan mengatakan kepada orang tuanya tidak mau menikahi tunangannya. Padahal hari H sudah ditentukan. Hasan sudah gak bisa dinasehati. Keputusannya sudah bulat. Keluarga calon mempelai perempuan tidak mau tahu alasan Hasan. Apapun caranya, pernikahan harus tetap dilangsungkan meski bukan Hasan yang menikah. Tak payah lagi Husain yang dijadikan ganti. Demi menutupi malu orang tua serta keluarga besar, Husain terpaksa menurut. Pernikahan pun berlangsung secara hikmat. Meski belum mengenal satu sama lain, tampak keduanya sama-sama legowo menerima takdirnya. Senyum keduanya begitu tulus meski jelas ada kesedihan di mata mereka berdua. Namun, ada hal lain yang lebih seram dari apa yang dilakukan Sumina yang sedang mengincar mereka. Lara, kekasihnya Husain, sedang menyiapkan sesuatu untuk menghancurkan mereka. Husain mempunyai kekasih, sekaligus teman sekolahnya Lara. Dia tidak terima dengan pernikahan mereka, lalu menggunakan cara hitam. Husain dijambi-jambi agar menuruti kemauannya. Pernikahan antara Husain dan istrinya yang memang dibangun dengan pondasi yang rentan, begitu mudah dipatahkan oleh jambi-jambi yang dikirim Lara. Ditambah dengan bumbu manis kebersamaan mereka selama ini, pernikahan yang digadang-gadang akan bahagia seketika kandas. Dengan tiba-tiba Husain berbalik arah. Husain melakukan sesuatu yang lebih memalukan dari Hasan. Husain lari dari rumah lalu kawin lari bersama Lara. Mbah Ragil yang sudah dipermalukan oleh anak pertamanya Hasan, kini juga dipermalukan oleh anak keduanya Husain. Mbah Ragil benar-benar terpukul, sekaligus sedih memikirkan nasib menantunya. "Kenapa aku dan anak-anakku yang menjadi penyebab dari kesedihanmu, Nduk?" ucap Mbah Ragil putus asa. "Mau aku taruh di mana mukaku ini, Nduk? Bagaimana aku mesti menghadapi orang tuamu?" Masih dengan nada putus asa, menantunya jelas berduka. Air matanya terus mengalir. Namun dia tetap melakukan tugasnya seperti biasa. Memasak sehabis sholat subuh, menyiapkan kopi dan sarapan, lalu menyapu halaman saat pagi mulai masih remang-remang. Setelah itu dia mencuci pakaian dan membersihkan rumah, kemudian menyiapkan makan siang. Kadang-kadang dia terlihat termenung, tapi dia sama sekali tidak lupa dengan kewajibannya. Mbah Ragil terus mencari Husain. Zaman itu belum ada handphone seperti sekarang. Hingga akhirnya Mbah Ragil dapat kabar bahwa Husain berada di rumah keluarga besar di kota X. Salah satu anggota keluarga yang memberi kabar. "Husain datang ke rumahku bersama seorang perempuan bernama Lara. Aku sudah membujuk mereka agar mau kuantar pulang, tapi mereka menolak," ucap laki-laki muda, keponakan Mbah Ragil dari kota X. Dia sengaja datang ke rumah Mbah Ragil untuk memberi kabar kepada Mbah Ragil tentang Husain dan Lara. Mbah Ragil memanggil Dandan untuk membicarakan hal ini, karena sepertinya hanya satu jalan yang bisa dia tempuh, yaitu memulangkan menantunya. Singkat cerita, akhirnya secara resmi Mbah Ragil menyerahkan kembali menantunya kepada keluarganya. Husain akhirnya menikahi Lara di kota X tanpa persetujuan dari Mbah Ragil. Setelah itu mereka pulang ke dusun Pengongsen, tinggal bersama keluarga Lara dan hidup selayaknya suami istri. Saat Husain dan Lara berkunjung ke rumah Mbah Ragil, memohon maaf sekaligus restu, Mbah Ragil murka. "Aku gak akan pernah bisa memaafkanmu. Saat kau menikahinya, kau gak nganggep aku orang tuamu. Sekarang bilang minta restu. Kau sudah membuat pilihan. Saat kau meninggalkan menantuku pergi tanpa pamit dari rumah ini, kau sudah bukan anakku." Sejak hari itu Husain hampir tiap hari datang ke rumah Mbah Ragil.
begitu juga Lara. Sebaik mungkin Lara selalu berusaha jadi menantu yang baik. Dia rajin membantu Mbak Ragil membersihkan rumah dan halaman, mencuci baju, serta semua pekerjaan rumah. Namun Mbak Ragil tidak bisa memaafkan mereka. Setelah beberapa waktu, Mbak Ragil tidak pernah membahas hal ini. Tidak pernah berbicara sepatah kata pun dengan Husein dan Lara. Dia memendam rasa sakitnya sendirian tanpa pernah meluapkan kepada siapapun. Akhirnya sakit karena pikiran. Sering sakit-sakitan, kondisi kesehatannya terus menurun. Hingga suatu hari tiba-tiba Mbak Ragil muntah darah kemudian meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, Hasan menemukan jodohnya lalu menikah. Sementara Husein sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Saat anak pertama berusia 4 tahun, tiba-tiba Lara sakit keras. Kabar yang berhembus, Lara terkena guna-guna atau santet. Husein menghabiskan banyak uang untuk pengobatan Lara, bahkan harus jual tanah dan sawah, tapi tidak pernah ada hasilnya. Kondisi Lara semakin memburuk. Ternyata Lara memang disantet oleh keluarganya sendiri. Selain medis, Lara juga dibawa ke orang pintar. Semua orang yang dimintai tolong mengatakan hal sama, menantunya Sunarti yang menyebabkan sakitnya Lara. Menantu dari bibinya ada yang memiliki ilmu santet. Santetnya, waktunya ngasih makan dan untuk itu, dia memang sedang mencari korbannya. Jadi golek jalaran supaya bisa bertengkar dengan orang lain, supaya bisa ngasih makan santetnya. Rumah orang tua Lara dan adiknya bersebelahan. Mereka punya dapur khusus yang dipakai bersama. Ibunya Lara bernama Suminten. Adiknya bernama Sunarti. Suminten dan Sunarti punya kebun kelapa, warisan orang tua. Pohon kelapa ini tidak dipanen buahnya, tapi diambil niranya untuk dijadikan gula. Suaminya Sunarti yang bertugas mengambil nira dari pohon kelapa tiap hari. Dapur khusus ini mereka pakai bersama bergiliran buat membuat gula merah. Terkadang ada sedikit argumen sesama saudara kandung, itu hal biasa. Namun rupanya hal ini dijadikan alasan oleh menantunya Sunarti untuk ngasih makan santetnya dan Lara yang dia pilih. Husein secara baik-baik mendatangi menantunya Sunarti, mengajaknya bicara, tapi justru mendapat sambutan buruk. Secara terang-terangan menantunya Sunarti mengakui perbuatannya. Dia sesumbar, "Aku tidak akan melepaskan Lara. Lebih baik mati daripada melepaskan Lara." Merasa tidak ada gunanya bicara baik-baik dengan menantu Sunarti, Husein minta tolong pada kerawat RT, RW, kepala dusun dan seterusnya ke atas. Kerawat pun mendatangi menantunya Sunarti baik-baik, tapi justru jawaban yang menentang yang mereka dapatkan. Lagi-lagi menantunya Sunarti sesumbar bahwa tidak akan melepaskan Lara. "Langkain dulu mayatku, jika ingin Lara aku lepaskan." Tentu saja dia tidak akan melepas Lara. Karena jika Lara dilepas, terus tidak dapat pengganti, maka dirinya sendiri yang akan jadi tumbal. Setelah melalui diskusi panjang dengan para sesepuh desa, warga dan keluarga besar Lara memutuskan memaksa menantunya Sunarti untuk melepaskan Lara. Dengan cara mengarak Sunarti dan seluruh keluarganya keliling desa. Di hari yang sudah ditentukan, seluruh warga berkumpul di halaman rumah Suminten. Ternyata banyak sekali orang, lebih dari yang diperkirakan. Banyak juga orang dari dusun sebelah yang datang secara sukarela. Warga mengarak Sunarti dan keluarganya keliling kampung, berakhir di rumah Suminten dan memaksa menantunya Sunarti untuk melepaskan Lara. Akhirnya dengan sangat terpaksa menantunya Sunarti menyetujui permintaan warga. Warga mengancam akan membakarnya hidup-hidup seluruh keluarga Sunarti jika menolak permintaan warga. Apa semua berakhir seperti kemauan warga? Lara bisa selamat dan kembali sehat. Mereka tidak pernah tahu akal busuk menantunya Sunarti. "Ada ritual khusus yang harus dilakukan jika ingin melepas Lara," ucapnya serius. Dalam hati dia sedang tertawa terbahak-bahak. Menantu Sunarti menyusun rencananya begitu rapi. Dia minta diadakan selamatan dengan 7 ingkung dan beberapa persyaratan lain, termasuk kemenyan dan bunga. Ada sisi lain yang harus saya ceritakan di sini, yaitu sisi keluarga Mbak Ragil. Kebetulan keluarga Mbak Ragil termasuk kakekku dan adik-adiknya tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan Lara. Mereka pun juga sungkan untuk ikut campur karena memang radio Wongne. Hari yang telah ditentukan telah tiba. Acara selamatan dilangsungkan.
Semua ubur rampe sudah tersedia seperti permintaan menantunya Sunarti. 7 ingkung juga berjajar rapi beserta tumpengnya, termasuk tamu yang diundang buat mengikuti acara selamatan juga dipilih sesuai permintaan menantunya Sunarti. Tempatnya pun dia yang menentukan, yaitu acara digelar di rumah sahabatnya Lara yang bernama Ayu. Semua orang sudah berkumpul di rumah Ayu. Acara doa akan segera dilangsungkan, menantunya Sunarti juga sudah ada di sana. Yang memimpin doa pun juga sudah dipilih oleh menantunya Sunarti. Ada yang aneh, tidak satupun keluarga Sunarti ada di sana. Acara doa baru saja dibuka ketika tiba-tiba ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Ayu keluar dari kamar, masuk ke ruang utama tempat dilakukannya acara doa dengan tidak memakai sehelai benang pun, lalu mengobrak-abrik semua ubur rampe serta makanan yang disajikan untuk acara selamatan. Dia juga mengusir semua tamu undangan. Ayu mengamuk bagai orang gila. Ia menjadikan ingkung dan tumpeng sebagai senjata untuk menyerang orang-orang. Ingkung dilempar dihamburkan ke arah undangan. Suasana jadi gaduh. Tamu-tamu undangan pun terhenyak. Kaget bukan kepalang. Berhamburan keluar rumah menghindari serangan Ayu. Keluarganya Ayu panik menghambur ke ruang utama saat mendengar kekacauan. Berusaha menenangkan Ayu. Ayu tidak dapat ditenangkan, akhirnya dikujer, dipegangi banyak orang. Dia meronta-ronta sambil mencak-mencak tidak terima. Aku culno, teriak Ayu sambil terus meronta-ronta. Tubuhnya hanya dibalut spray. Salah satu anggota keluarga panik menyambar kain spray saat menyaksikan Ayu telanjang. Setelah beberapa lama, akhirnya Ayu lemas kehabisan tenaga. Saudara perempuannya memakaikan baju untuknya. Beberapa orang sudah mengambil inisiatif untuk mengundang orang pintar. Sementara kesempatan itu digunakan oleh menantunya Sunarti untuk melarikan diri. Ayu disuwuk dan dikasih banyu putih. Beberapa saat kemudian Ayu tertidur. Dari keterangan orang yang menolong Ayu, mereka semua baru mengetahui akal busuk menantunya Sunarti, bahwa sesungguhnya menantunya Sunarti tidak ada niat sedikit pun untuk melepaskan Lara. Ritual yang dilakukan justru untuk menjebak, sebagai balas dendam karena warga telah berani mengarak Sunarti dan keluarganya. Jika acara doa itu bisa dilangsungkan sesuai rencana menantunya Sunarti, jika ritual dilakukan dengan sukses, siapapun yang terlibat dalam acara itu akan menjadi gila. Beruntungnya ada leluhur Ayu yang tidak terima tanah leluhurnya diinjak-injak dan dipakai alat untuk berbuat onar merasuki tubuh Ayu untuk menggagalkan rencana busuk menantunya Sunarti. Meski rencananya gagal, tapi ada rencana lain yang berhasil. Dia berhasil melarikan diri dari dusun Pengongsen bersama Sunarti dan seluruh keluarganya. Ternyata ketidakhadiran mereka, Sunarti dan keluarganya ada maksud terselubung, dan ini yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh Kerawat maupun keluarga besarnya Suminten. Saat semua orang fokus dengan acara selamatan, Sunarti dan keluarganya secara diam-diam meninggalkan kampung Pengongsen. Akhirnya Lara pun tidak tertolong. Sakitnya justru semakin parah, tubuhnya makin lama makin kurus digerogoti penyakit, hingga akhirnya dia meninggal dunia setelah beberapa waktu. Setelah kejadian itu, Ayu dan anggota keluarganya yang lain seolah terkena kutukan. Ayu memang sembuh total setelah beberapa waktu, tapi ia punya masalah dengan penglihatannya. Matanya sempat tidak bisa melihat, kata dokter cuma katarak. Dia sempat menjalani operasi. Sempat dirawat untuk beberapa lama karena katanya terjadi infeksi. Entah ini kebetulan atau memang ulah menantunya Sunarti. Akhirnya ia bisa melihat kembali dengan bantuan kacamata. Tapi saat hari menjadi gelap, penglihatannya akan buram. Ayu bilang hanya bisa melihat benda seperti bayangan. Kakak tertua Ayu kadang-kadang tiba-tiba linglung dan bertingkah seperti orang gila. Tanaman singkong di kebonan depan rumahnya yang sangat luas yang belum waktunya panen, tiba-tiba ia cabuti semua. Kadang ia juga tiba-tiba berteriak-teriak memaki orang yang lewat. Ia yang terkenal ramah dan santun tiba-tiba berubah menjadi penyendiri dan susah diajak bicara. Kadang-kadang ia mencegat orang lewat dan menahannya, memaki-maki dengan bahasa yang kasar, seolah orang itu memang musuhnya. Kadang ia mendatangi ibu-ibu yang berkerumun sedang bergosip, lalu menghardik mereka. Pedagang buah dan hasil bumi yang biasanya membeli hasil kebunnya juga dihardiknya saat datang ke rumahnya. Ini terjadi hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah membaik. Salah satu keponakan Ayu ada yang tinggal di pesantren.
Gadis yang sedang beranjak remaja itu tiba-tiba sakit keras, lalu dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang ia hanya kecapean, tapi dia tidak kunjung membaik. Dia mesti dirawat hingga sebulan lebih karena tubuhnya lemas, bahkan gak bisa bangun dari tempat tidur. Saat sudah membaik, dia dibawa pulang, tapi di rumah cuma beberapa hari dia kembali pingsan dan sakit lagi hingga mesti dirawat lagi di rumah sakit. Begitu terus terjadi. Hingga setahun kemudian tersiar kabar bahwa dia gila. Ternyata sejak pertama kali dia masuk rumah sakit, dia sering berhalusinasi dan melihat hal-hal yang tidak masuk akal, lalu berteriak-teriak seperti orang gila. Cuma selama ini keluarganya menyembunyikan hal ini. Makin lama makin parah, hingga lambat laun dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Suatu hari ia menyerang salah satu tetangga yang kebetulan menjenguknya. Dari situlah akhirnya hal yang selama ini berusaha ditutupi, akhirnya terkuak. Kebetulan keluarganya tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Saat orang-orang mengatakan bahwa sakitnya tidak wajar, orang tuanya justru menyepelekan. Anak itu tidak pernah membaik. Tenang sedikit, hanya selang beberapa waktu kambuh lagi. Hingga beberapa tahun kemudian dia dimasukkan rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Beberapa tahun kemudian dia keluar dari rumah sakit jiwa dan menjadi orang yang berbeda. Gadis muda yang dulu terlihat labil kini tampak dewasa. Dia juga berubah menjadi santun sekaligus tegas. Ada yang lain dari sikap dia. Dulu dia hanya mampu menurut dan gak pernah membantah orang tuanya. Tapi sekarang dia berargumen dengan orang tuanya tentang hal-hal tidak kasat mata. Kabarnya saat di rumah sakit jiwa dia bertemu seseorang yang membantunya membuka mata batinnya, lalu menunjukkan kelebihannya. Dia diajari untuk bergaul dengan yang tidak kasat mata. Sementara Sunarti dan keluarganya kocar-kacir. Mereka ditolak keluarga di beberapa tempat karena takut kepada keluarga itu. Cerita tentang menantunya Sunarti yang menyantet keponakan Sunarti memang menjadi kisah mengerikan yang menghantui banyak orang. Kisah ini menyebar seperti wabah penyakit menular tidak terbendung, hingga keluar desa pengongsen, ke desa-desa sekitar, bahkan ke desa-desa yang jauh dari pengongsen. Mereka terus berpindah dari satu desa ke desa lainnya, mencari tempat tinggal. Akhirnya, ada sebuah keluarga di suatu desa yang mau menerima Warno, suaminya Sunarti. Tapi warga desa tidak bisa menerima anak-anak mereka. Atas permohonan Warno, Sunarti diizinkan tinggal dengan Warno. Anak pertamanya ikut dengan keluarga suaminya, tinggal di desa lain di keluarga suaminya. Sedang anak keduanya yaitu istri dari menantunya Sunarti yang tukang santet ikut suaminya entah kemana. Anak yang nomor 3 akhirnya merantau ke Surabaya dan bekerja di sana. Beberapa tahun kemudian ia menikah. Beberapa tahun kemudian anak Sunarti yang nomor 2 bercerai dengan si tukang santet. Selama ini dia terus ikut suaminya kemanapun ia pergi karena rasa takut. Ia selalu diancam akan dibunuh dengan menggunakan santet jika berani meninggalkannya. Suaminya makin hari tingkahnya makin semena-mena. Hanya karena kesalahan kecil, perempuan ini sering dipukuli. Lama-kelamaan ia tidak tahan dan mengajukan cerai ke pengadilan. Tekadnya sudah bulat, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terus jadi bulan-bulanan. Kenekatannya ini ternyata berbuah manis. Ia cerai dengan suaminya dan beberapa tahun kemudian ia menikah lagi dan hidup bahagia. Si tukang santet sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Begitulah karma berjalan melakukan tugasnya. Sopo sing nandur mesti panen. Ngundu woing pakarti. Lara telah menggunakan cara hitam agar bisa mendapatkan Husen hingga menyebabkan kematian Baragil. Tuhan punya cara sendiri untuk mengambilnya. Semoga kita bisa belajar dari peristiwa ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.